Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Laili dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menganalisis tentang penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia. Letak Indonesia yang strategis, yakni di antara dua benua dan dua samudra, menyebabkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara, baik berbatasan di laut maupun di darat. Batas darat antara Indonesia dan Malaysia itu terletak di Pulau Kalimantan dengan panjang mencapai 2.002 km yang terdiri dari Kalimantan Barat sepanjang 857 km dan Kalimantan Timur sepanjang 1.147 km kuadrat. Di Kalimantan Barat terdapat 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia. 5 perbatasan tersebut merupakan Entikong, Badau, Jagoi Babang, Aruk, Jasak, dan Jasa Ketungau Hulu. Nah, dari kelima perbatasan tersebut, hanya di Jasa Ketungau Hulu saja yang masih belum memiliki PLB atau pos lintas batas karena masuk dalam kawasan hutan lindung. Jadi, perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan yaitu membentang sepanjang 1.200 km lebih. Dimulai dari Tanjung Datuk di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak hingga Pulau Sebatik di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Sabah. Dengan banyaknya batas wilayah Indonesia dengan negara lain tersebut, tidak sedikit pula sengketa internasional yang muncul di zona perbatasan. Sejak tahun 1980-an, terdapat 5 titik batas negara Indonesia dan Malaysia yang bermasalah, yakni patok tapal batas negara di titik batas negara Camar Bulan di Kabupaten Sambas, titik D400 di Kabupaten Bengkayang, titik Gunung Raya di Bengkayang, garis batas Gunung Raya 1 dan 2 yang pada hasil survei bersama tidak dapat disepakati kedua belah pihak. Sungai Buan Bengkayang pihak Indonesia yang dirugikan oleh masyarakat Malaysia, dan di titik Batu Aum Kabupaten Bengkayang. Nah, kelima titik batas tersebut hingga kini belum menemui titik temu karena baik Malaysia maupun Indonesia selalu berbeda pendapat mengenai masalah tersebut. Dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia memiliki 4 kesepakatan. Yang pertama yaitu Konvensi Belanda-Inggris tahun 1981. Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juni 1891 di London. Yang kedua yaitu Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915. Persetujuan ini ditandatangani di Tawau pada tanggal 17 Februari 1913. Yang ketiga yaitu Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928. Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris di Den Haag pada tanggal 28 Maret 1928. Yang keempat yaitu MOU Indonesia dan Belanda tahun 1973. Dalam MOU ini disepakati hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan survei dan penegasan batas Indonesia dan Malaysia. Salah satunya yaitu tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan satuan pengamanan. Perbatasan merupakan bagian dari masalah pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, setiap negara berwenang menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun, penetapan batas wilayah juga harus memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian bilateral. Dengan hal ini kemudian direalisasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 6 Ayat 1. Yang mana batas wilayah negara sebagaimana diatur pada dalam pasal 5 yang meliputi di darat perbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kemudian dilanjutkan dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, batas wilayah negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan atau trilateral.
Indonesia dan Malaysia lebih mengutamakan cara-cara penyelesaian secara damai, karena Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun. Nah, metode penyelesaian sengketa internasional yang efektif untuk dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan kasus batas wilayah darat ini, yaitu dengan menggunakan cara negosiasi. Upaya penyelesaian sengketa batas wilayah darat melalui negosiasi secara damai yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ini menggunakan MOU dan hasil survei pemetaan. MOU di sini merupakan suatu produk hukum internasional yang hingga sekarang masih dijadikan sebagai dasar hukum penentuan batas oleh Malaysia dan Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih pemaparan video dari saya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dosen pengampu geografi regional yakni Ibu Sri Ira Soeharwati. Terima kasih.